teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik tentang bagaimana para ilmuwan menentukan umur fosil menggunakan metode penanggalan karbon 14. Metode ini sangat penting dalam ilmu paleontologi dan membantu kita memahami sejarah kehidupan di bumi. Siap-siap untuk menyelam ke dalam sejarah kehidupan di bumi dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Yuk kita mulai! Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu penentuan umur absolut. Penentuan umur absolut adalah cara untuk mengetahui usia fosil atau batuan dalam satuan tahun. Salah satu metode yang paling populer dan sering digunakan dalam ilmu paleontologi adalah penanggalan karbon 14. Metode ini memanfaatkan sifat radioaktif dari unsur kimia untuk memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang kapan makhluk hidup itu pernah ada. Di bumi, terdapat 3 isotop karbon yang ada secara alami, C12, C13, dan C14. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana proses ini bekerja. Nah, proses penyerapan karbon 14, setelah kita memahami konsep dasar, sekarang mari kita lihat bagaimana karbon 14 terdeposit dalam tubuh makhluk hidup. Karbon 14 masuk ke dalam rantai makanan melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Selama hidupnya, makhluk hidup terus-menerus menyerap karbon 12 dan karbon 14 dari atmosfer. Dengan demikian, rasio antara kedua isotop ini dalam tubuh makhluk hidup akan mencerminkan jumlah karbon yang ada di atmosfer. Namun, ketika organisme tersebut mati, proses penyerapan ini berhenti dan rasio karbon 14 mulai berubah seiring waktu. Mari kita eksplor lebih lanjut tentang perubahan ini. Next, rasio karbon 14 dan penentuan usia. Rasio antara karbon 14 dan karbon 12 inilah menjadi kunci dalam menentukan usia fosil. Saat organisme masih hidup, seperti tumbuhan atau hewan, mereka terus menyerap karbon dari lingkungan, baik melalui pernapasan maupun makanan. Hal ini membuat rasio karbon 14 terhadap karbon 12 dalam tubuh organisme tetap seimbang dengan rasio yang ada di atmosfer. Namun, begitu organisme tersebut mati, proses penyerapan karbon terhenti. Sejak saat itu, karbon 14 yang bersifat radioaktif mulai melurus secara bertahap menjadi nitrogen 14, sementara karbon 12 tetap stabil dikarenakan bukan isotop radioaktif. Akibatnya, rasio antara karbon 14 dan karbon 12 mulai menurun seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika rasio karbon dalam fosil hanya tinggal setengah dari rasio normal pada organisme hidup, berarti fosil tersebut berusia sekitar 1 kali waktu paruh karbon 14, yaitu sekitar 5.730 tahun. Jika tinggal 1/4, berarti usianya kira-kira 2 kali waktu paruh atau sekitar 11.460 tahun dan seterusnya. Dengan mengukur sisa kandungan karbon 14 dalam suatu sampel yang membandingkannya dengan rasio awal di atmosfer, para ilmuwan dapat memperkirakan sudah berapa lama sih organisme tersebut mati. Metode ini dikenal dengan nama radiokarbon dating atau penanggalan radiokarbon. Teknik ini telah menjadi alat penting dalam arkeologi paleontologi untuk menentukan fosil artefak kayu, tulang, dan bahan organik lainnya yang berumur sekitar 50.000 tahun. Peninggalan karbon 14 membantu membuka tabir sejarah kehidupan di bumi dan peradaban manusia pada ribuan tahun yang lalu. Baik teman-teman, selanjutnya mengerjakan soal. Sebuah fosil berupa tulang binatang yang belum diketahui taksonnya ditemukan dalam suatu penggalian dalam ekspedisi di daerah Amerika Selatan. Setelah diteliti dalam laboratorium, ternyata tulang tersebut mengandung sisa 12,5%. Jika waktu paruh dari beryllium-10 adalah 1,52 kali 10 pangkat 6 tahun. Jawablah pertanyaan di bawah ini.
A. Berapakah umur fosil tersebut? B. Berdasarkan skala waktu geologi, mungkinkah fosil tersebut adalah fosil mamalia? Jelaskan alasannya. Baik, untuk menjawab soal bagian A, pertama-tama harus diketahui dulu NO, yang merupakan jumlah bahan radioaktif mula-mula yang diketahui yaitu 100%. Kemudian NT merupakan jumlah bahan radioaktif pada saat waktu paruh, yaitu 12,5%, dan T 1/2 atau waktu peluruhan, yaitu 1,52 kali 10⁻⁶, atau 1.520.000. Kemudian yaitu T atau waktu paruh dari fosil tersebut. Penyelesaian Ln 12,5 per 100 atau Ln 0,125 dibagi min 0,693 dikali 1.520.000 menghasilkan 3,00 kali 1.520.000 atau 4.560.000 tahun. Untuk menjawab bagian B, berdasarkan skala waktu geologi, fosil tersebut kemungkinan mamalia, di mana mulai muncul kehidupan fauna seperti mamalia pada era Cenozoikum, yang mana masa ini dimulai pada 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Kesimpulannya, metode penanggalan karbon 14 adalah alat yang sangat penting dalam ilmu paleontologi untuk menentukan usia fosil secara akurat. Dengan memahami bagaimana karbon 14 berpeluruhan seiring waktu, kita bisa melacak jejak kehidupan masa lalu di bumi dengan presisi yang menakjubkan. Semoga penjelasan ini dapat membuka wawasan dan menambah ketertarikan kalian terhadap dunia ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. See you!